respirasi. Pertama ada Mas Dani. Ibu silakan. Oke semuanya, kita bakal bahas kayak organ yang kayaknya menarik, yaitu respirasi. Kita bahas paru-paru. Mungkin bisa tarik nafas. Jadi tarik nafas dan melepaskan itu bisa rilis stres sedikit lah, karena kita mau pulang ya. Oke, di sini kita bakal bahas sistem respirasi, pernapasan dan juga kontrol pernapasan. Yang paling penting kalian tahu sistem respirasinya, yang paling penting banget soalnya nanti bakal nyambung ke PPT. Oke, di sistem respirasi ini kita bahas pertama anatomi respirasi. Yang penting ada saluran hidung, mulut, faring, laring, trachea, terus di sini. Nah, di sini sebenarnya kalau misal dari fisiologi ganom itu dibagi tiga, yaitu ada zona atas atau upper airway, anggapannya kayak hidung, terus habis itu ada faring, terus habis itu laring. Itu bagiannya kayak misal kita udara masuk, jadi udara itu nanti bakal dilembabkan terlebih dahulu, dihangatkan, baru disesuaikan buat masuk ke tubuh kita. Nah, kalau misal zona konduksi, anggapannya itu dia itu lanjutan dari yang tadi kita bahas di zona upper airway, trachea, bronchiolus sampai bronchiolus terminalis. Nah, di zona konduksi ini dia ngubungin dan juga ada beberapa kayak sistem antimikrobial, tapi nggak terlalu penting lah di sini. Terus ada zona respiratori, itu ada bronchiolus respiratori sampai saccus alveolus. Dia tempat pertukaran gas. Yang penting kalian bisa membedain antara zona atas, zona konduksi sama zona respiratori. Oke, di posisi sistem pernapasan yang pertama emang udah pasti banget kita bakal menukar gas O2 sama CO2 dari atmosfer ke tubuh kita. Terus sama modulasi, misal kita ekspirasi, nah itu kan keluar kan H2O sama uap air, kita ngeluarin panas, anggapannya kayak gitu. Terus kalau meningkatkan aliran darah dari vena atau pompa respirasi, ini bakal lebih jelas nanti. Tapi simpelnya gini, kita punya vena kan, vena di bawah. Kalau misalnya kalian tahu kan ada vena return yang dari kaki. Nah, vena return yang di kaki sama di abdomen itu beda sama tekanan di vena return di rongga dada. Sehingga kalau misal nanti bakal dijelasin kalau misal tekanan itu dari atas turun ke bawah gitu. Jadi jalannya dari atas ke bawah. Kalau di bawah lebih tinggi dari yang di sini kan berarti kan nanti venous return-nya akan naik. Seperti itu, venous return. Kalau persembahan asam basa itu nanti kayaknya udah dijelasin di biokimia ya. Udah lah. Terus vokalisasi, jadi nanti bakal kontraksi pita suara. Nanti sama pertanyaan mendadak udah asing, kalian bisa baca notesnya aja. Oke, ini tahapan respirasi. Kita ada 5. Ventilasi paru, anggapannya jendela. Jendela itu kita udara itu masuk keluar masuk sampai ke pulmo. Nah, kalau misal udah masuk nanti ada namanya respirasi eksternal. Respirasi eksternal itu dari paru atau alveolus kita, nanti dia akan ke kapiler darah, anggapannya ke peredaran darah. Nah, habis itu dia didistribusikan dari peredaran darah ke tempat yang kita mau, misalkan ke paru-paru, ke jantung atau jaringan. Nah, kalau misal udah didistribusi, dia akan melakukan respirasi internal. Dia udah sampai nih ke jaringan yang kita tuju. Dia akan menuju ke sel. Jadi kayak pertukaran antara O2 dan CO2 dari peredaran darah ke sel. Terus habis itu respirasi seluler. Respirasi seluler itu anggapannya kayak kalian biasa buat respirasi internal di dalam sel gitu loh. Yang kayak membuat apa namanya? Makanan atau apa ya? Ya itu pokoknya nanti baca saja. Terus mekanisme respirasi. Kalian penting tahu ini. Kayak yang menjawab jelasin, jadi tekanan itu berbanding dengan volume. Jadi kalau misal kita anggap ruangan ini besar, semakin dia membesar, semakin volumenya atau ruangan yang membesar, tekanannya itu akan semakin kecil. Oke, udah dapat ya itu konsep kita ya. Nah, konsep dasarnya gini, udara itu akan bergerak menuruni gradien tekanan dari yang tinggi ke rendah. Nah, kalau misal kita tahu di atmosfer itu udah satur, kalau misal dia 760 mmHg, mungkin akan sedikit berbeda kalau misal kita di perguruan tinggi, dia akan lebih rendah. Nah, kalau misal ada namanya tekanan intraalveolar atau intrapulmonal, itu tekanan yang ada di dalam paru-paru kita, anggapannya pulmo, alveolus. Terus itu ada namanya tekanan intrapleural. Kalau kalian udah belajar anatomi, jadi itu paru-paru, dia itu punya suatu selubung di luarnya, itu namanya selubung pleura. Dan di situ dia punya tekanan intrapleura yang memang dipertahankan. Nih, simpelnya gini, dia itu menurutnya gini, kayak lollipop ya, lollipop. Dan dia itu si atmosfer ini dia selalu sama dengan nggak selalu sama. Dia dalam keadaan normal dia sama tekanannya 790 dan 760
Dan si intrapleura ini kenapa harus ada? Soalnya dia itu anggapannya seperti mempertahankan si intrapleuranya, intraalveolusnya. 760 kalau misalnya intrapleura 756. Anggapannya kalau misalnya kalian tahu kan tadi kan tekanan kan rendah gitu kan, jadi tinggi ke rendah. Berarti kan dari dia itu yang di sini dia akan bergerak ke sini, sehingga paru-paru itu dia nggak bakal kolaps. Paru-paru itu bakal bertahan karena dia akan mencari tekanan yang lebih rendah. Tekanan yang lebih rendah ada di intrapleura, gitu. Ini namanya tekanan negatif ya, mungkin bisa keluar tes. Oke, ini konsep dasarnya kayak yang tadi dijelasin. Jadi ketika kita inspirasi, tekanannya kan tadi kan di tekanannya kan tadinya kan di 760 yang bagi. Kita inspirasi, targetnya dia bakal turun biar dia lebih rendah dari atmosfer udara biar bisa masuk di sini. Terus tapi di saat yang bersamaan ternyata si intrapleura ini juga turun. Nanti bakal dijelasin di mekanisme inspirasi. Pokoknya dia itu ada antara gap antara si pleura dengan intraalveolar. Paham nggak sih? Nih, ini 760 mmHg, ini 756. Berarti kan ada jaraknya kan? Jaraknya berapa? 4. Nah, jarak ini namanya gradien transmural. Jarak ini namanya gradien transmural dan dia dipertahankan biar paru-paru enggak betul sekali. Seperti itu. Jadi dia tetap ada di sini. Transmural selalu ada. Intrapleura ini, terus intrapleura di sini, intraalveolar di sini, seperti itu. Oke. Tadi kan transmural masih ada. Kalau misal dia tiba-tiba ditusuk pakai benda tajam, berarti kan ada udara yang bisa masuk. Intrapleura yang tadinya dia 756, udara yang di luar akan masuk. Jadinya 760, kan sesuai sama dengan atmosfer. Kalau misal dia sama, berarti kan yang tadinya paru-paru itu dia bisa mengembang dengan baik, dia akhirnya kolaps. Kalau dia kolaps berarti kita susah untuk bernafas. Gitu. Paham? Oke. Nah, ini mekanisme inspirasi. Coba kita inspirasi. Terus kan berarti kan apa? Kita kan rongga dada kita kan keluar sih. Namanya kan membesar. Rongga dada kita membesar. Rongga dada yang kita membesar berarti dia akan mengalami penurunan tekanan. Penurunan tekanan berarti yang tadinya dia di 760 dia akan di 759. Kenapa dia bisa keluar? Soalnya kan kita rongga dada melebar. Paru-paru kan yang tadinya dia di tempat segitu dia bisa ikut lebar juga. Kalau misal dia udara di dalamnya cuma segitu, tapi ternyata si dalamnya dia itu lebih sempit, udara itu akan lebih bebas jalan gitu loh. Nah, peristiwa dia bebas jalan itu tekanannya akan turun. Seperti itu. Nah, di saat yang bersamaan ternyata si intrapleura itu juga menurun. Kenapa dia bisa menurun? Kalau rongga dada keluar, atau rongga dadanya kontraksi, dia melebar, yang paru-parunya melebar, berarti kan rongganya kan juga melebar kan. Konsepnya sama kayak yang di alveolusnya tadi, makanya dia lebih turun juga tekanannya. Tapi ternyata di sini turunannya itu lebih signifikan sih pleura, dia turun 2 mmHg. Berarti di sini tekanan gradien transmuralnya itu dia meningkat, sehingga kita lebih mudah untuk bernafas. Oke, kalau ekspirasi itu simpelnya dia kebalikannya, biar udara bisa keluar, berarti kan si dalam tubuh kita yang tadinya dia lebar, dia kembali ke tempat semula. Udara yang tadinya dia banyak di situ, tapi ruangannya makin kecil, tekanannya makin besar, udaranya keluar dari tubuh kita, sehingga dia keluar dan ternyata si pleura juga kembali lagi tempat biasa. Kenapa dia bisa keluar? Karena dia adanya elastic recoil di paru-paru. Seperti itu. Oke, ini otot pernapasan. Ini otot pernapasan. Kalau misalnya mau lihat gambarnya boleh. Simpelnya gini, inspirasi itu dilakukan secara aktif, pasti secara aktif. Dan ternyata ada beberapa otot yang memang untuk menunjuk kita inspirasi. Yang tadi aku bilang kalau misalnya inspirasi ada kontraksi otot di sana. Nah, untuk yang merah itu adalah inspirasi biasa. Kalau yang hitam itu adalah inspirasi maksimal. Jadi kita kayak ngeden buat nafas gitu. Itu yang hitam. Biasanya keluar juga.
Tadi kan untuk yang pernapasan inspirasi kan ada diafragma, intercostal externus, dan sternocleidomastoideus. Ternyata mereka ada pergerakannya sendiri. Misal kalau diafragma, dia gerakannya itu apa ini? Vertikal, atas bawah gitu. Kalau misal si intercostalis externus, dia ternyata gerakannya seperti gagang ember. Kalau misal yang si sternocleidomastoideus, dia ternyata gerakannya gagang pompa. Kalau lebih jelas kan baca nafas saja, kayaknya lebih susah untuk dijelasin. Oke, ini ekspirasi. Ekspirasi itu jadi salah pasif kalau enggak maksimal. Dan maksimal sih aktif. Kita pengen nyoba untuk ekspirasi. Kan kita nggak mungkin kan ekspirasi. Kita harus terus nanti. Nah, secara pasif yang penting ya relaksasi diafragma sama elastic recoil. Nah, terus kalau misal secara aktif, berarti kan ekspirasi kuat dan ditambah dengan kontrasi untuk aspirasi. Kita ada rectus abdominis, lambus abdominis, ubicus internus externus, intercostal externus. Yang penting kalian bisa bedain otot mana yang inspirasi, otot mana yang ekspirasi, mana yang ekspirasi kuat, mana yang inspirasi maksimal. Udah gitu. Oke, ini surfaktan. Surfaktan itu suatu hal yang bisa membantu untuk menurunkan tekanan permukaan di dalam pernapasan kita. Biar paru-paru nggak kolaps, dia membantu paru-paru nggak kolaps. Dan dia itu nanti bakal bisa meningkatkan derajat compliance paru-paru. Simpelnya kalau misal yang aku pelajari, surfaktan itu nesulonya dia itu lebih digunakan ketika kita ekspirasi. Kalau ekspirasi kan dia menciut gini kan. Nah, surfaktan itu membantu biar dia itu turunkan tekanan permukaan biar dia nggak kolaps. Kenapa? Karena surfaktan itu bentuknya kayak cairan sebenarnya. Kalau misal kalian pernah nyoba balon kalian tiup kan. Terus habis itu kita sedot, dia akan menjadi penyet gitu kan, kayak keluar gitu. Kalau misal kita kasih air di dalamnya, dia tetap bakal kondisi normal gitu. Dia nggak bakal sampai benar-benar itu. Itu kalau misal cara memahami surfaktan. Oke, next. Kita dapat tekanan gas. Tekanan gas itu ya kayak tadi, menurunkan dengan gradien tekanan parsialnya ke bawah. Nah, terus di sini adalah suatu proses mekanisme pertukaran gas. Pertukaran gas itu ternyata oksigen kita anggapannya ada 160 mm Hg di dalam oksigen di udara di atmosfer. Dan ternyata ketika masuk dia cuma bisa menerima 100 atau mungkin cuma bisa menerima oksigen murni cuma 13%. Kalau misal cara memahami, nanti bakal lebih jelasin di PPT selanjutnya. Memahami itu gini, kita ekspirasi, kita keluarin. Udara kan masih ada di dalam tubuh kita kan. Kalau kita ekspirasi kan dia nggak mungkin benar-benar keluar semua, pasti masih ada di saluran pernafasan. Kalau kita masuk lagi kan pasti kan dia yang masih di saluran pernafasan, dia kembali lagi ke bawah. Makanya ada beberapa faktor. Nah, misal kalau kalian baca, kalian bisa baca di dalam notes-nya, biasanya juga keluar. Nah, terus misal kita nafas, kan nggak mungkin semua udara itu masuk ke dalam tubuh kita kan. Ada yang namanya hidung yang dia punya rambut-rambut yang menahan. Ada beberapa yang udara nggak bisa dimasukkan gitu. Oke, ini kontrol pernafasan. Kontrol pernafasan ada pons, medula, kompleks prabogian. Kalau pons itu ada pneumotaksik sama apneustik. Pneumotaksik itu gampangnya kayak ada di notes sebenarnya. Dia pneumotaksik itu kayak kita buat berhenti bernafas. Kalau apneustik buat kita mempertahankan bernafas. Nanti bakal kalian bisa baca di notes-nya. Dan kalau misalnya secara keseluruhan pons ini sebenarnya dia kita tuh nafas tuh perlahan smooth, nggak kayak kita nafas terus kita ekspirasi langsung diem terus langsung nafas gitu. Jadi ya itu pons, itu benar pons di situ. Dan ternyata kalau misal masalah pons ini dia lebih untuk mempertahankan kita biar ekspirasi aja, jangan terlalu banyak bernafas karena sih pneumotaksiknya itu dia lebih signifikan atau mendominasi si apneustik. Kalau medula itu ada DRG sama VRG. DRG itu anggapannya kalau DRG memberikan inervasinya, kita akan kontraksi, kita akan nafas. Kalau misalnya dia relaksasi, kita akan keluar nafasnya atau kita ekspirasi. Kalau VRG dia cuma digunakan dia untuk neuron inspiratorik sama ekspiratorik, tapi dia lebih ke yang maksimal atau yang aktif lagi. Kalau kompleks prabogian cuma untuk pola irama pernapasan. Oke, nomor reseptor, kimia, reseptor kimia. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini, yang reseptor kata kuncinya ya udah terjadi. Dia merespon kalau misalnya dia perubahan PO2 yang cukup ekstrim. Kalau reseptor sentral dia merespon kalau misalnya ada perubahan PCO2 karena konsentrasi H+, atau perubahan konsentrasi H+ di LCS. Udah, gitu. Kalau stres reseptor, kita nafas terlalu berlebihan, terus akhirnya kayak dia itu
ada yang namanya tubuh kita atau polos punya reseptor. Itu biar kita tuh nggak terlalu meregang gitu paru-parunya. Dia kayak oh kita udah terlalu meregang nih, kita bikin batasin dengan refleks hearing beriur. Akhirnya kita nggak terlalu bernafas terlalu berlebihan. Bukan terlalu berlebihan, tapi tidak terlalu meregang berlebihan gitu. Dia memberikan feedback terhadap DRG. Oke, joint and muscle sesuai namanya aja. Otot sama sendi. Berarti kan dia terletak di otot anggota badan. Dia fungsinya buat naikin RR ketika exercise atau olahraga. Iritan reseptor namanya iritan, iritasi. Udah kata kuncinya ini yang kuning, biasanya keluar, batuk, bersin. Terus disertai dengan bronkokonstriksi. Udah. Terus J reseptor, justas capillary. Dia itu sensitif terhadap adanya pembengkakan atau cairan. Responnya dengan meningkatkan RR. Biasanya terjadi kalau misalnya ada gagal jantung di kiri. Oke, ada yang mau bonus free test? Mau tanya dulu atau angkat tangan dulu? Oke, materi aja ya. Kalau misalkan seorang dia dipukul, kita abaikan jantung, kita paru-paru. Seorang dipukul dengan tongkat baseball, terus orang itu ternyata sesak untuk bernafas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Seorang dia lagi main sama temennya pakai baseball, dia lewat, cetuk, kena ke anggapannya paru-parunya, dia tiba-tiba sesak bernafas. Kenapa bisa terjadi di situ? Ada bercak-bercak kemerahan. Ada yang mau angkat tangan? Ada? Cluenya gradien transmural. Ya silakan. Gimana? Jadi kalau misalnya dipukul kan berarti mungkin ada cedera di paru-parunya. Nah nanti tekanan intrapleural itu tuh bakal sama kayak atmosfer, yang mana sama kayak tekanan intraalveolar. Jadi kayak tekanannya nggak jadi negatif, jadi pernapasannya jadi sulit. Oke boleh, tapi ada yang mau jawab lagi nggak? Ada bercak kemerahan. Ada yang mau? Kalau nggak ada ya deh. Siapa namanya? Siapa? Nim. 163+5 ya. Oke, kelihatannya benar sebenarnya kayak ada cedera, tapi kan tadi aku belum bercak kemerahan, berarti ada kemungkinan dia pendarahan. Jadi sebenarnya kalau misal gradien transmural itu, kalau misal dia udara masuk, itu bisa jadiin gradiennya hilang. Jadi kan masih susah. Terus juga kalau misal cairan masuk, itu juga bisa menjadiin dia sulit untuk bernafas juga karena dia kena di belakangnya juga bisa itu. Kayak pneumotoraks, kalau kasus tadi pneumotoraks, darah adalah motoraks. Oke, sekian dari aku lanjut ya. Oke, aku izin bagian terkait volume dan kapasitas. Jadi awalnya ada dead space, ventilatif paru, volume kapasitas paru, penyakit obstruktif dan restriktif. Yang pertama dead space. Nah, dead space ini volume udara di saluran nafas sama paru-paru yang tidak berpartisipasi dalam pertukaran gas. Jadi kalau kita menghirup udara, nggak semuanya itu bisa dipakai buat pertukaran gas. Jadi ada udara-udara yang isi ruangan-ruangan di saluran pernafasan kita. Nah, kan tadi udah dijelasin sama Mas Dani sebelumnya, ada zona konduksi sama zona respirasi. Zona konduksi itu kan yang mengantarkan udara ke zona respirasi. Zona respirasi yang tempat pertukaran gas. Nah, kalau klasifikasinya dead space ini, anatomical dead space itu yang ada di zona konduksi, yang ada di zona konduksi pernapasan. Jadi ini normal dan semua orang punya. Nah, kalau functional atau alveolar dead space itu alveoli yang nggak berfungsi, jadi termasuk udara yang udah masuk alveoli tapi nggak ikut bertukar di alveolinya. Terus kalau physiological dead space itu gabungan antara anatomical dead space sama functional dead space. Oke, ini gambaran siklus inspirasi dan ekspirasi pas ada dead space-nya. Nah ini pertama ya,
pertama tuh ini fase habis inspirasi. Jadi ini di alveoli ada volume udara 2700 ml, terus di zona konduksi ada dead space 150 ml. Nah, selanjutnya di yang kedua ini terjadi proses ekspirasi. Nah, ekspirasinya ini pernafasan biasa, volume tidal, alveoli ngeluarin 500 ml. Nah, tapi yang keluar dari saluran pernapasan itu cuma 350 ml. 150 ml nya lagi itu mengisi dead space yang ada di zona konduksi. Jadi yang keluar itu yang tadi udara di dead space zona konduksi 150 ml sama yang dilepasin dari alveoli 350 ml. Nah, terus akhir dari ekspirasi ini yang di dalam alveoli dari 200 ml, terus ada di dead space 150 ml. Nah, bisa dibilang yang di dead space itu selalu yang habis udara yang habis bertukar gitu kalau habis ekspirasi. Nah, terus ada proses inspirasi dari atmosfer masuk udara 500 ml. Nah, yang bakal masuk ke alveoli itu cuma 350 ml. 150 ml nya lagi bakal ngisi di dead space zona konduksi. Terus yang tadi ada di dead space zona konduksi bakal masuk duluan. Ini lebih besarnya ini habis selesai ekspirasi ada udara di dead space zona konduksi bakal masuk 500 ml. Nah, yang masuk alveoli itu cuma 350. 150 nya lagi di dead space zona konduksi. Oke, selanjutnya ini masuk rumus volume dead space nya. Jadi ini kayak rumus perbandingan ya yang kanan ini. Jadi volume dead space dibanding volume tidal itu sama dengan tekanan arterial blood itu kayak udara freshnya dikurangi expired air, itu kayak udara yang udah lama. Tadi kan dead space dikurangi sama udara yang udah lama dibanding tekanan fresh air. Jadi kalau mau nyari volume dead space nya tinggal kita kali ke sini, volume tidal dikali tekanan udara yang fresh air dikurangi yang lama dibagi sama tekanan yang fresh air. Saya diapalin sama keluar jelas. Oke, selanjutnya kalau di orang normal itu volume physiological dead space-nya hampir sama kayak anatomical dead space. Soalnya nggak ada atau sedikit banget functional dead space. Jadi kan physiological itu yang gabungan kan. Nah, kalau orang sehat itu kan functional dead space-nya hampir nggak ada, jadi hampir sama. Artinya alveoli-nya itu benar-benar berfungsi buat pertukaran gas. Sedangkan sebaliknya kalau orang yang sakit atau patologis itu physiological dead space-nya bakal lebih besar sama dibanding anatomical dead space. Tandanya ada functional dead space, tandanya itu ada defek ventilasi atau perfusi. Nah, defek ventilasi atau perfusi ini kayak nggak semuanya yang masuk tuh bakal bertukar atau bakal masuk ke aliran darah. Contohnya itu bisa asma atau fibrosis. Oke, next itu ventilasi paru. Jadi ventilasi paru ada lagi ventilasi, itu volume udara yang masuk dan keluar paru-paru setiap menitnya. Nah, dibagi dua ada minute ventilation atau ventilasi paru total, sama yang kedua ventilasi alveolar. Kalau yang ventilasi paru total itu udara semuanya yang masuk dari atmosfer ke paru-paru. Rumusnya itu volume tidal dikali respiratory rate dalam 1 menit. Kalau yang ventilasi alveolar itu yang udah dikurangi sama dead space. Jadinya volume tidal dikurangi dead space dikali respiratory rate. Jadi ini ventilasi alveolar itu udara yang bertukar di alveoli. Oke, ini buat contohnya, misal ini ventilasi paru total ada volume tidal 500, respiratory rate-nya 12. Nanti kita dapat minute ventilasinya itu 6000 ml. Kalau yang alveolar dikurangi dead space-nya di sini 150, nanti dikali respiratory rate-nya dapat 4200. Nah, ventilasi paru total akan selalu lebih besar dibanding ventilasi alveolar karena ada dead space tadi. Nah, alveolar ventilasi ini juga lebih menggambarkan seberapa banyak udara yang bisa masuk ke alveolar kita. Oke, ini bisa diperhatikan baik-baik. Jadi ini ada efek berbagai pola nafas ke ventilasi alveolus. Nah, yang pertama kalau kita nafas biasa, nafas kayak tenang, nafas istirahat gitu, volume tidalnya kan 500. Terus ada respiratory rate-nya 12, ada dead space-nya 150. Kita bakal dapat ventilasi paru totalnya 6000. Terus ventilasi alveolusnya 4200. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, kalau kita nafas dalam dan juga lambat. Nah,
Nah, volume idealnya kan bakal naik, tapi laju respiratory rate-nya bakal turun jadi 5. Nah, tapi kan dead space-nya bakal tetap sama, kayak anatomical dead space itu kita asumsikan orangnya ini sehat juga, cuma punya anatomical dead space 150. Nah, bakal dapat ventilasi paru 6000, tapi di ventilasi alveolusnya itu bakal lebih besar. Pokoknya kita ingat tadi rumusnya kan volume tidal dikurangi dead space. Dengan tadi kalau napas dalam kita dapat volume tidalnya lebih besar, makanya di sini bakal lebih besar. Nah, sebaliknya kalau kita bernafas cepat sama dangkal itu kita cuma kira-kira dapat volume tidalnya 150, terus respiratory rate-nya naik. Nah, kita bakal sama dapat ventilasi paru 6000, cuman ventilasi alveolusnya itu karena dikurangi sama dead space, jadi kayak nggak ada udara yang bertukar di alveolus. Jadi kalau misal bertanya olahraga efisiennya pakai pola nafas yang mana? Jadi pola nafas yang dalam sama lambatnya, karena kalau misal kita cepat sama dangkal nggak ada yang masuk alveolus, jadi pasokan udara di jaringan bisa berkurang. Selanjutnya ada volume dan kapasitas paru. Ini kayak kurang materi SMA sama SMP ya. Yang perlu dipahami cuman yang penting kan kapasitas itu gabungan dari 2 atau lebih volume. Nah, yang perlu kalian pahami itu kapasitas inspirasi itu gabungan apa sama apa, kapasitas apa sama apa. Nanti di soal kalian tinggal ngikutin data yang udah disediain, soalnya volume paru tiap orang kan bisa beda-beda. Oke. Ini gambaran secara grafiknya, ya, lebih gampang lihatnya. Kapasitas inspirasi itu gabungan volume tidal sama volume jaringan inspirasi dan lainnya. Oke, ini ada faktor yang mengaruhi kapasitas paru. Ada pertama jenis kelamin. Kalau yang pria itu biasanya lebih besar dari wanita karena faktor hormon. Lalu ada compliance atau sensitivitas paru dan rangka dada. Ada posisi tubuh, latihan dan kekuatan otot pernapasan, umur, anatomi tubuh dan aktivitas tubuh. Kita masuk ke hitung-hitungan dikit ya. Jadi ada namanya VCR atau vital capacity ratio. Ini kayak kemampuan kita dalam menghirup nafas dalam dan maksimal. Jadi itu rumusnya udara yang kita hirup dibanding udara prediksi yang bisa kita hirup kali 100%. Jadi kayak ngetes kemampuan kita bisa menghirup seberapa banyak. Nah, kalau yang predictive vital capacity ini bisa kita ketahui dari norma Baldwin atau rumus ini, kan rumusnya nice aja. Terus kalau yang offset vital capacity ini dibuat dari hasil uji spirometri. Nanti itu udara yang kita hirup sebenarnya. Nah, terus ada pengukuran aliran inspirasi maksimum. Bila seorang melakukan inspirasi dengan tenaga yang kuat, maka aliran udara inspirasi mencapai aliran maksimum ketika aliran tidak dapat ditingkatkan lagi, walaupun dengan tingkatan tenaga yang maksimum. Itu namanya aliran inspirasi maksimum. Coba bisa dilihat di grafiknya ini ya. Ini ada grafik volume paru sama laju ekspirasi. Awalnya ada di totalnya ini kira-kira di 5.800. Nah, ini lama-kelamaan laju ekspirasinya bakal turun karena volume dari paru-parunya juga turun. Jadi mau berapapun kalian nambah tenaga dari laju ekspirasi itu nggak bisa karena volume paru-parunya juga udah kecil. Terus kalau yang ini ada gambar kayak lampu, ini ceritanya alveolus, terus ini bronchiolus. Jadi kalau ini tanda panah-panahnya itu tekanan yang dikasih rangka dada ketika ekspirasi. Jadi kalau misal kita ekspirasikan normalnya udaranya bakal keluar. Nah, tapi kalau ada juga kelainan, misal tekanannya ini terlalu kuat, terus ini bakal bikin bronchiolusnya kolaps. Ini bakal menghalangi jalan keluarnya, terus udara yang keluar juga jadi gak maksimal. Itu bisa tanda dari paru obstruktif, nanti bakal kita bahas. Oke, terus ada MVP atau maximal voluntary ventilation. Ini kayak semacam tes. Nah, itu dengan cara melakukan pernapasan secara cepat dan dalam selama 12 detik. Gunanya untuk mengukur kemampuan otot rangka pernapasan sama jalan nafas. Itu bakal menurun pada penderita PLCS sama Guillain-Barré syndrome. Nah, terus ada FVC sama FEV. Nah, ini kayak semacam tes juga. Ini juga berguna buat apakah paru kita normal atau ada kelainan. Terus tesnya ini juga sederhana. Kita bakal praktek juga nanti di praktikum. Nah, pakai namanya alatnya spirometer.
Nah itu caranya kita melakukan kayak inspirasi maksimal sampai kapasitas paru total. Nah terus bakal ekspirasi dengan upaya ekspirasi maksimal secepatnya dan sesempurna mungkin. Jadi kayak kita menghembuskannya tuh cepat, tuntas dan juga kuat. Jadi kayak langsung dihembusin kuat. Nanti bakal kita praktekin di praktikum. Terus ada namanya FEV. Nah FEV ini kan kalau FVC tadi itu tuntas ya, jadi kayak udaranya tuh keluar semua. Nah kalau yang FEV itu dalam ada satuan waktunya, jadi biasanya FEV itu diikuti sama angka 1, 2, atau 3. Nah ini nunjukin FEC pada detik pertama atau volume yang bisa dikeluarin paru dengan cepat, kuat, tuntas pada detik pertama. Jadi kalau misal FEV 2 berarti gabungan yang bisa dikeluarin dari detik 1 sampai 2, begitupun FEV 3 berarti dari 1 sampai detik pertama sampai ke 3. Cuman biasanya FEV ini nggak ada FEV 4. Soalnya biasanya kalau orang normal itu dalam detik ketiga itu udah mengeluarkan semua udaranya atau ekspirasinya udah maksimal. Terus ini ada namanya force inspirative volume ratio. Jadi ini perbandingan antara FEV 1 sama FVC. Nah ini jadinya volume udara yang bisa kita keluarin secara kuat maksimal pada detik pertama dibanding volume udara yang bisa kita keluarin sepenuhnya. Nah, ini ada dua macam, cuman apalagi aja yang canceler FEV 1 dibanding FVC. Nah ini bakal normalnya itu bakal di atas 70%, kalau di kurang dari 70% itu paru obstruktif. Nanti bakal kita bahas. Nah ini paru obstruktif dan restriktif. Yang pertama paru obstruktif, yaitu ditandai dengan peningkatan resisten aliran udara karena ada penyempitan saluran pernapasan yang udah aku sempat singgung tadi, yang kayak gambar alveolus sama bronchiolus. Nah ini saluran penyempit ketika proses ekspirasi, jadi kayak penderitanya bakal butuh effort lebih buat ekspirasi. Nah akibatnya volume udara yang diekspirasikan itu enggak sepenuhnya atau enggak maksimal. Nah ada kayak 3 macam penyakit, dari penyakit paru obstruktif kronis. Yang pertama ada bronkitis kronis, emfisema paru, asma bronkial. Nah klinisnya itu inspirasinya itu normal, cuman ekspirasinya bakal terhambat atau kesusahan. Oke, yang kedua ada paru restriktif. Ini kebalikannya. Jadi gangguan inspirasi di mana paru-paru tidak dapat mengembang dengan baik. Soalnya ada kerusakan jaringan paru. Nah penyebabnya ini ada macam-macam. Ada dari ekstrapulmoner, gangguan neurologi, nefromuskular, sama gangguan dinding toraks. Yang kedua ada penyakit pleural sama penyakit parenkimal. Nah klinisnya itu inspirasinya dia bakal kesusahan atau terhambat, sedangkan ekspirasinya normal. Nah ini gambaran grafiknya. Nah ini ada yang normal, total kapasitas paru totalnya ada di kira-kira 5.800, terus residunya sekitar 1.200. Ini ada volume paru, ini laju ekspirasinya. Kalau yang normal kan laju ekspirasinya tinggi, bisa bagus ini. Nah coba kita lihat di yang paru obstruktif. Kan kita tahu kalau paru obstruktif kesulitannya di pas ekspirasi. Jadi makanya pas di grafik ini laju ekspirasinya cuma kecil atau rendah. Nah, tapi kenapa total kapasitas total parunya bisa gede banget? Nah, ini bersinggungan sama yang aku jelasin di gambar yang ada alveolus sama bronchiolus collapse tadi. Itu kan karena si rangka dada itu masih tekanan yang kayak kuat banget ke saluran pernapasan, jadi ada yang collapse. Nah, sebaliknya pas inspirasi itu bakal tekanan di pleuranya itu bakal negatif banget. Kan tadi udah dijelasin juga sama Mas Dani, kalau negatif itu bakal udaranya bisa masuk. Nah ini di obstruktif itu kayak negatif banget, jadi udara di atmosfer itu kayak bakal lebih gampang masuk. Jadi kalau di obstruktif dia gampang masuk, cuman susah keluar. Makanya kalau hal ini terjadi beberapa bulan dan bertahun-tahun, itu bisa meningkatkan kapasitas paru totalnya dan juga yang residunya juga. Nah kalau yang di restriktif itu kan susah untuk inspirasi, makanya di sini cuma sampai sekitar 3.000 kapasitas paru totalnya, dan juga laju ekspirasinya nggak setinggi yang normal, berhubungan sama yang
juga mirip-mirip yang tadi, cuman ini fokus ke FEV satunya. Kalau normal FEV satunya besar. Nah, kalau yang di obstruktif itu kesulitan inspirasi, makanya FEV satunya itu bakal kecil. Kalau yang di restriktif itu FEV satunya nggak sekecil obstruktif, tapi nggak sebesar dari yang normal karena berhubungan sama volume paru tadi. Oke, ini ringkasannya. Jadi kalau VCR tadi buat mengetahui kemampuan gimana kita inspirasi maksimal dan dalam. Terus kalau yang FEVR1 bagaimana kita menghembuskan atau ekspirasi. Nah, kalau misalnya di normal itu PCR sama FEV rasionya itu lebih dari 80%. Kalau yang FEVR-nya lebih dari 70%. Nah, kalau di restriktif itu dia vital capacity rasionya kurang dari 80%. Nah, kalau yang di obstruktif itu kelainannya di sini dia bakal kurang dari 70%. Kalau kombinasi itu dua-duanya bermasalah, kurang dari 80% sama kurang dari 70%. Oke, aku mau bagi bonus pintas. Pertanyaannya, ketika berolahraga pola nafas apa yang paling efisien dan alasannya? Yang mengangkat tangan? Iya, cepat nambah. Pernapasan yang cocok untuk olahraga itu tadi yang dalam-dalam. Dalam tenang tegas. Bukan dalam pelan. Lambat dan ya pokoknya kayak yang alasannya supaya udara yang masuk bisa lebih banyak. Ya, ini 31. Dari saya, terima kasih. Praktikum dan jadi siapa? Spiro. What? Oh. Halo, sore semua. Oke, ini PPT terakhir. Mungkin kalian udah capek mau pulang, tapi aku mohon perhatiannya ya, karena ini materinya lumayan banyak, jadi langsung kita masuk aja. Oke, ini adalah PPT praktikum spirometri. Nah, paru restriktif sama paru obstruktif kan udah dijelasin ya di PPT sebelumnya. Kita langsung masuk aja ke dead space. Dead space ini kan juga udah dijelasin ya tadi, yang ruangan kosong. Terus kita lanjut ke volume dan kapasitas paru. Oke, jadi buat volume dan kapasitas paru, aku bakal bahas satu-satu. Yang pertama itu dari volume parunya dulu. Volume paru itu ada 4. Yang pertama itu ada yang volume tidal. Volume tidal adalah kalian ketika bernafas dan menghembuskan udara secara normal. Terus ada yang cadangan inspirasi tau lah ya, kayak kalian nafas, terus berapa banyak yang kalian bisa nafas, nah bakal ada cadangannya lagi buat menambah udara itu cadangan inspirasi. Abis itu ada cadangan ekspirasi itu volume yang bisa kalian keluarkan setelah kalian ekspirasi normal, sama yang terakhir itu volume residu, itu adalah volume udara yang tertinggal di dalam paru. Oke, kita lanjut ke kapasitas paru. Ini kapasitas paru juga ada 4. Yang pertama yang inspiratory capacity itu vital ditambahin cadangan inspirasi. Terus yang fungsional residual itu yang cadangan ekspirasi ditambah residu. Yang vital capacity itu volume vital ditambahin yang ini cadangan inspirasi sama cadangan ekspirasi. Terus yang terakhir yang total lung capacity, intinya semua ini. Jadi ini adalah vital capacity, ini adalah residu, dan semua ini adalah total lung capacity gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke pengukuran spirometri. Nah, jadi spirometri ini itu adalah nama alat yang akan kita pakai buat praktikum kali ini. Nah, alatnya itu mau mengukur apa aja sih? Jadi ada 9 hal yang bisa diukur menggunakan alat ini. Ini lumayan banyak ya. Jadi, tapi kalian harus tahu kayak praktikum
ini ngukur apa, petitum ini ngukur apa. Oke, yang pertama itu namanya vital capacity ratio. Tadi vital capacity apa tadi? Oh my god. Oke, jadi vital capacity itu adalah volume udara yang kita hirup dan kita hembuskan secara normal. Itu adalah vital capacity. Nah, vital capacity ratio itu artinya ketika vital capacity kita dibandingkan dengan vital capacity yang diharapkan menggunakan nomogram Baldwin. Intinya kalau ada ratio di situ berarti itu adalah perbandingan antara yang benar-benar terjadi sama yang kita harapkan dari nomogram Baldwin. Itu yang pertama. Nah, terus buat yang kedua itu adalah force vital capacity. Oke, jadi force vital capacity tadi udah dijelasin juga sama Mas Hamzah. Force vital itu adalah volume udara yang bisa kita keluarkan secara normal, tetapi dalam hentakan atau kayak cepat, tuntas, dan maksimum nih. Kuat, maksimum, cepat, dan tuntas. Itu force vital capacity. Nah, bedanya sama force vital capacity ratio adalah balik lagi, kalau dia ada ratio berarti force vital capacity kita itu akan dibandingkan sama force vital capacity yang diharapkan yang dihitung menggunakan nomogram Baldwin. Oke, itu yang ketiga. Terus yang keempat adalah slow vital capacity. Oke, kalau force vital capacity kan cepet ya, kayak gitu kan. Kalau yang slow vital capacity itu adalah kapasitas vital yang diukur tanpa terburu-buru. Jadi kalian nafasnya normal aja kayak gitu. Itu slow vital, bukan force vital. Jadi yang kalian harus tahu yang pertama itu yang vital capacity, terus yang force vital sama yang slow vital. Itu 3. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada force expiratory volume. Balik lagi nih. Kalau force itu berarti kalian harus keluarnya dengan cepat dan tuntas. Gitu. Nah, apa bedanya? Kalau force expiratory volume itu dihitungnya per detik. Jadi ada FEV1, FEV2, itu tergantung detiknya. Sementara kalau yang sebelumnya itu dia secara total aja. Tuh, secara kuat, maksimum, cepat, dan tuntas. Jadi kayak udah, dia nggak ngitung detiknya berapa. Sementara kalau yang force expiratory volume (FEV) itu dia ada detik-detiknya. Oke. Terus berikutnya ini force expiratory volume ratio, sama aja kayak atasnya, cuman bedanya kalau ini itu ada rasionya dan ada harga normalnya. Dan untuk harga normalnya itu adalah lebih dari 70%. Oke, ini udah 5, kita ada 3 lagi. Tolong bear with me ya, 3 lagi Pak. Oke, kita lanjut ke maksimum expiratory flow rate. Jadi maksimum expiratory flow rate, maksimum itu berarti maksimal, expiratory berarti diekspirasikan. Jadi maksimum expiratory flow rate adalah jumlah udara yang mampu dihembuskan dengan kuat, cepat, dan tuntas selama 1 menit. Tapi ekspirasinya aja. Oke, di sini kata kuncinya ada 1 menit dan ada ekspirasinya aja. Itu buat MEFR. Oke, kedua terakhir itu yang maksimum voluntary ventilation. Itu adalah sama aja sebenarnya, jumlah udara yang mampu dihembuskan selama 1 menit, tapi dia ada ekspirasi sama inspirasinya. Jadi kalau maksimum expiratory itu ekspirasi aja, tapi kalau maksimum voluntary itu ada inspirasi sama ekspirasi. Oke, dan terakhir itu adalah minute volume, itu jumlah udara yang mampu dihembuskan tanpa tekanan selama 1 menit. Oke, nah ini beberapa hal ini itu yang harus kalian ketahui mungkin untuk besok pretest. Oke, kita masuk ke LO. LO-nya di tengah ya, tapi ya nggak apa-apa. Oke, yang pertama ada kesiapan alat. Jadi alatnya kan tadi aku udah bilang ada namanya spirometri. Tapi selain spirometri itu juga ada alat namanya merah EV. Cuman merah EV ini itu udah tua, jadi kita bakal tetap praktikum. Cuman kayak bakal susah gitu loh dilihatnya, karena ini emang alatnya udah tua, terus udah jarang dipakai dan pembuatnya tuh udah susah buat dibenerin gitu. Oke, nah ini buat caranya bisa dibaca-baca aja. Kemudian ada spiro analyzer digital. Ini yang digitalnya, dia ada persiapannya, itu kabel power, flow sensor sama dihidupin, dan dia itu ada kalibrasi. Kalian harus ingat ini ada kalibrasi, dan kalibrasinya itu pakai flow sensor, habis itu dikalibrasi sama di pemompaan pakai piston. Oke, nah alat yang ketiga
ketiga itu ada Spiro Analyzer yang portable. Tadi yang digital, ini yang portable. Nah, kalau portable juga ada persiapannya, tapi persiapannya lebih ke masukin data diri kayak nama, ras gitu. Oke, kita masuk ke LO yang kedua adalah pengukuran spirometri. Ini lumayan banyak ya. Jadi coba dibaca-baca aja. Yang pertama itu ada VC. Aku jelasin dulu ya. VC ini adalah vital capacity. Jadi tadi aku udah bilang vital capacity itu apa? Ada yang ingat nggak? Iya, kayak benar. Vital capacity itu adalah ketika pernafasan menarik nafas dan membuang nafas secara normal. Jadi kayak buat pelaksanaannya, ya udah inspirasi maksimal dan mengembuskan udara ekspirasi maksimal dan diulang sebanyak 3 kali. Ini kayak normalnya ya, standarnya. Terus berikutnya ada FVC. F-nya itu force ya. Nah kalau udah ada kata-kata force, berarti ekspirasi yang dihembuskan itu akan dilakukan secara cepat, kuat dan sampai tuntas. Dan ini akan diulang sebanyak 3 kali. Oke, kita lanjut ke FFV. FFV itu dia volume expiratory force expiratory volume. Ini tuh yang ada hitungan detiknya. Yang tadi aku bilang ada FFV1, FFV2. Nah, apa bedanya? Kalau yang ini tuh dia nggak ada ulang berapa kali itu nggak ada. Karena hitungannya dia udah sekali aja. Jadi langsung dicatat hasil. Oke, kita lanjut ke MEFR. MEFR ini adalah maximum expiratory flow rate. Kalau flow rate itu artinya dia bakal dilaksanakan dalam 1 menit. Nah ini buat caranya itu bakal ada perpotongan-perpotongan garis. Kalian bisa baca-baca aja ini. Kita langsung lanjut ke SVC. Kalau SVC ini adalah yang slow. Kalau slow itu dia nggak gitu. Jadi yang aku bilang tadi kayak pelan-pelan aja yang kayak gitu. Nah itu yang SVC. Terus kita lanjut ke yang FVC. FVC ini yang force. Tadi yang aku bilang dia harus cepat dan diulang sampai 3 kali. Habis itu ini yang MVV. MVV itu yang voluntary volume, yang dia ada inspirasi sama ekspirasinya. Jadi bukan ekspirasinya doang. Terus ini yang MV. Ini yang MV. Dia itu pasien bernafas biasa selama 1 menit. Kalau yang sebelumnya kan inspirasi maksimal, ekspirasi maksimal. Kalau yang ini dia pasiennya bernafas biasa aja selama 1 menit. Gitu. Oke. Nah itu sejauh ini untuk praktikum yang spirometrinya mungkin banyak banget. Tapi kalau buat kalian, yang pasti kalian harus tahu pemeriksaannya itu tujuannya apa. Kalau misalnya kalian lupa alurnya, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian tahu, kayak misal MVV itu tujuannya buat apa? Gitu. Oke, kita langsung lanjut ke LO ketiga, itu adalah interpretasi hasil. Nah ini tadi udah dijelasin juga kali ya sama Mas Hamzah. Ada restriktif sama obstruktif, dan ini ada penyebab-penyebabnya juga. Jadi bisa dihafalin dengan misal kayak dia ada fibrosis atau dia ada bronkiolitis. Nah itu bisa dihafalin. Dia itu menyebabkan obstruktif atau restriktif. Dan ada nilai normalnya. Kalau misalnya orang normal itu vital capacity-nya, maksudnya kayak kapasitas paru-paru normalnya itu bakal lebih dari 80%. Dan dia bisa membuang FFV kan yang force ya, yang dia kayak ngembusin yang cepat itu kan. Nah dia itu bisa membuang lebih dari 70%. Jadi kalau normal dia bakal di atas 80 sama 70. Ini diingat ya angkanya. Terus kita mulai masuk ke yang restriktif. Restriktif ini tadi tuh contohnya salah satunya adalah yang fibrosis. Jadi kalau seseorang itu mengalami paru-paru fibrosis, paru-parunya tuh nggak bisa ngembang. Dan kalau paru-parunya nggak bisa ngembang, dia tidak bisa mendapatkan udara lebih dari 80%. Karena paru-parunya nggak bisa ngembang. Tapi paru-parunya tuh bisa menghembuskan udara lebih dari 70% udara yang ada di dalam dirinya. Jadi udaranya nggak tahan, tapi udaranya nggak bisa masuk karena paru-parunya nggak ngembang. Terus yang kedua, yang obstruktif itu kebalikannya. Paru-parunya baik-baik aja, dia bisa aja masuk udaranya. Cuman dia tuh nggak bisa ngeluarin udara. Jadi udaranya tuh ketahan di dalam. Contohnya kalau ada bronkolitiasis
apa namanya? Ya pokoknya peradangan di salurannya ya. Terus yang terakhir itu ada kombinasi, dia intinya paru-parunya tuh nggak bisa ngembang dan dia juga nggak bisa mengeluarkan udara dari paru-parunya. Jadi udaranya nggak bisa masuk, udaranya nggak bisa keluar. Jadi yaudah itu nggak tahu itu rasanya gimana. Oke, ini buat interpretasi, ini bisa dihafalin banget ya karena ini selalu keluar pretest dan soalnya itu bisa soal cerita gitu. Jadi kalau dihafalin sama penyebab ini juga tahu gitu. Kayak buat ini apa namanya grafiknya, intinya kalau misalnya dia normal, udara yang masuk tuh bakal banyak dan udara yang dikeluarkan itu bakal menyesuaikan sama yang masuk. Kalau yang restriktif, udara yang masuk tuh nggak banyak, jadi ya udah yang masuk cuma segini, yang dikeluarin cuma segini. Tapi kalau ini yang obstruktif, dia yang ngeluarin itu nggak bisa banyak. Sementara kalau yang restriktif, dia tuh masuk, keluarnya tuh bisa banyak, tapi masuknya juga nggak sebanyak kayak ini. Nih, kalau saya ini tuh dia keluarnya lebih kayak gini, kalau ini tuh dia lebih kayak bulat gitu. Gitu, ini buat grafiknya. Oke, itu buat praktikum kali ini. Mungkin banyak banget, tapi aku mau ngasih plus 5 kalau tadi ada yang terakhir. Ada yang mau plus 5 enggak? Ada yang mau? Mau tanya dulu apa maju dulu? Ini deh, gampang deh. Kalian tahu penyakit asma kan? Nah, asma, kalau orang asma, dia itu tergolong paru-paru jenis apa? Maksudnya kayak normal kah, obstruktif kah, restriktif kah? Dan berapa nilai VC sama nilai FEV-nya? Kayak aku hitung ya, bentar aku hitung ya. Yang mau bisa angkat tangan, karena lumayan guys, plus 5 tuh, karena materinya banyak banget ya. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Yang mana? Yang mana? Tengah? Oh ini, oke. Lanjut nih. Nama NIM sama juga. Halo semuanya, nama aku Aify, NIM 099. Jadi kalau asma itu termasuknya restriktif. Nah kalau restriktif itu kan dia nafasnya yang susah. Jadinya FEV satunya yang kurang dari 70%. Terus untuk yang VC-nya itu dia lebih dari 80%. Oke, makasih ya. Bentar, sorry Mbak. Tadi kamu jawabannya asma itu restriktif kan? Maaf ya. Iya, jadi asma itu masuknya obstruktif. Tapi gak apa ya, udah gak apa-apa ya. Makasih ya. Oke, gak apa-apa ya. Tapi aku izin revisi sedikit. Ini bisa dilihat asma itu dia obstruktif. Kenapa dia obstruktif? Oke, jadi mungkin masih kurang jelas perbedaan antara restriktif sama obstruktif. Depannya. Oke, nih aku jelasin lagi ya. Tolong disimak baik-baik. Oke, yang pertama itu namanya paru restriktif. Jadi paru restriktif itu yang merusak paru-parunya. Oke, paru restriktif yang merusak apanya? Paru-parunya. Oke, jadi orang yang mengalami paru restriktif itu dia punya fibrosis atau dia punya apa ya? Dia punya kayak jaringan rusak, paru-parunya tuh rusak. Jadi paru-parunya tuh nggak bisa ngembang. Makanya salah satu contoh penyakit paru restriktif itu adalah pulmonary fibrosis. Sementara kalau paru-paru obstruktif itu yang rusak jalannya. Ini bukan paru-paru kan guys, itu kayak jalan menuju paru-paru gitu. Jadi dia tuh berisi mukus. Nah, kalau misalnya paru-paru
kebanyakan penyakitnya itu bukan penyakit yang lebih ke kayak penyakit karena sesuatu gitu. Contohnya asma. Orang kalau dia asma, dia itu di saluran nafasnya itu bakal ada mukus, dan mukusnya itu bakal berada di situ gara-gara ada alergi sama sesuatu gitu. Jadi dia yang alergi, salurannya ada mukusnya, jadi dia nggak bisa mengeluarkan udara kayak gitu. Oke. Jadi tadi paru-paru obstruktif